bakpao kita sudah jadi teman-teman. Bakpao labu ya. Pasti kitanya tidak mau terlalu buru-buru, karena sesuatu yang kita lakukan secara terburu-buru atau tergesa-gesa biasanya kurang memuaskan ya teman-teman ya. Halo teman-teman, apa kabar? Namaste teman-teman, selamat siang. Hari ini kita mau buat bakpao ya. Nanti untuk kulitnya saya bakalan pakai buah labu. Jadi mungkin nanti rasanya itu agak-agak manis dan rasa labu gitu, terus nggak ada isiannya gitu teman-teman. Nah sekalian aku mau mengupdate bagaimana dengan hasil pencarian rumah apartemen kami ya teman-teman ya. Dan kami sudah menemukan satu apartemen yang menurut kami lumayan bagus, dan kami itu sedang menegokan harganya, dan nanti bakalan aku ceritakan secara detailnya kepada kalian ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita mau membuat bakpaonya dulu. Dan teman-teman, sekarang wajah aku itu kayak hitam banget ya. Soalnya di Sabtu Minggu itu pokoknya selama 2 minggu ini kami Sabtu Minggu itu keluar mencari rumah, dan sekarang cuacanya itu panas sekali di luar ya, dan akhirnya wajah sama tangan kita tuh kayak hitam sekarang kulitnya gitu teman-teman. Nah inilah resiko mencari rumah ya. Oke teman-teman, sekarang aku mau membuat bakpao dulu ya. Ini labunya sudah kita kukus teman. Kita mau pakai gula pasir ya. Aku mau tambahkan sedikit vanili teman-teman, biar rasa ini apa, rasa tepungnya tuh tidak pekat gitu loh. Sekarang kita masukkan labunya. Cantik ya warna labunya ya, warnanya kuning-kuning gitu loh. Sekarang kita tambahkan air. Bakpaonya aku tidak pakai telur ya, soalnya biasanya kalau buat roti atau bakpao kalau udah pakai labu atau pakai kentang itu sudah bisa kembang sekali gitu loh teman-teman. Udah bagus gitu, ada seratnya gitu. Cantik ya warnanya, diulen dia jadi kayak kuning gitu. Nanti kalau udah dikukus warnanya bakalan cantik sekali ya, warna kuning gitu. Berapa hari ini juga tidak sempat buat video teman-teman. Mau ini ya, buat orderan kue terus jualan online gitu. Buat video kan banyak makan waktu ya. Kita juga kadang ada orderan, kita juga mau kejar waktu gitu loh teman-teman, jadi nggak ada sempat buat video gitu.
halus sekali ya, lembut sekali ini. Sekarang kita masukkan mentega. Sini bilangnya mentega ya. Mentega aku tinggal segini loh, belum beli yang baru, tapi kayaknya cukup sih. Kalau biasa bakpao itu tidak perlu pakai banyak mentega juga ya. Kalau mau diganti pakai minyak goreng juga boleh. Ini sudah selesai kita ulen teman-teman. Sekarang kita mau biarkan dulu ya selama setengah jam atau setengah jam lebih juga boleh. Oke teman-teman, jadi sambil kita menunggu adonan bakpaonya mengembang, kita sambil cerita sedikit ya tentang hasil pencarian rumah kami. Nah teman-teman, jadi kami itu menemukan satu apartemen yang tidak jauh dari sini, dan juga untuk lokasinya itu ramai penduduk, terus dekat kayak pasar gitu, maksudnya tuh banyak toko-toko gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita keluar dari apartemen itu sudah banyak fasilitas seperti toko-toko, seperti keramaian orang gitu teman-teman. Jadi untuk apartemennya itu baru dibangun, dan letaknya juga strategis ya, karena di keramaian dan juga tidak jauh dari sini. Dan sebenarnya Kumar itu suka banget sama apartemen ini ya. Jadi kalau menurut dia itu letaknya strategis dan juga dekat keramaian, juga dekat toko-toko. Jadi kalau mau belanja atau mau beli sayur itu tidak jauh gitu teman-teman. Cuman kalau aku sih kayak biasa aja ya sama apartemen ini ya. Soalnya aku tuh kurang suka sama letak ruangannya gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk letak ruangannya itu, untuk balkonnya itu kalau kita lihat keluar itu kurang bagus ya teman-teman, kayak nggak ada pemandangan gitu loh. Tuh kayak kita kalau dari balkon, dari teras kita lihat tuh kayak di depan itu bangunan aja gitu teman-teman. Jadi bukan yang kayak ada view bangunan jauh-jauh gitu. Jadi itu kayak dekat banget, kayak bangunan yang lain sama bangunan ini tuh kayak kita bisa lihat gitu loh bangunannya gitu teman-teman. Jadi aku tuh rasa kayak kurang sreg gitu ya sama apartemen ini ya, soal letak ruangannya gitu loh, kayak ketutup gitu teman-teman. Jadi cahayanya juga kurang, terus kayak dari balkon itu pemandangannya itu tidak ada gitu ya teman-teman ya. Pemandangannya itu kayak balkon satu itu pemandangannya tuh kayak taman gitu, tapi bukan yang kita bisa lihat kayak luas taman gitu loh, tapi kayak ada tembok gitu, kayak lihat dikit-dikit gitu pemandangannya. Nah terus yang teras satunya lagi itu juga di samping tembok gitu teman-teman. Jadi kita tuh kayak melihat tembok gitu loh, dari balkon tuh kayak pemandangannya tembok aja gitu teman-teman. Jadi itulah yang aku kurang suka ya sama letak ruangannya ya. Cuman karena letaknya yang strategis, sebenarnya Kumar sih juga nggak begitu, maksudnya dia suka, cuman kita itu 50-50 gitulah teman-teman. Dan juga harganya itu menurut aku juga kemahalan teman-teman. Jadi untuk apartemennya itu harganya itu sekitaran 1,02 crore ya, atau sekitaran 2 miliar sekian gitu. Terus kita itu mencoba nego ya, kita negonya itu 90 lak atau sekitaran 1,7 miliar gitu teman-teman. 1,7, tidak 1,8 miliar gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak tahu
sampai sekarang belum ada kabarnya. Tapi kata Kumar kalau misalnya harga segini udah termasuk, misalnya dia itu kita kan nawar 90 lak ya. Nah, kata Kumar kalau misalnya dia lepas harga segini itu kita bisa ambil gitu teman-teman. Karena juga letaknya yang strategis gitu ya, dan juga ramai penduduk dan juga bangunan baru gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya 90 lak itu mereka kasih, kita bakalan ambil di sini ya teman-teman ya. Dan nah ini videonya nanti video apa lokasi sama bangunannya aku kasih lihat di video ini teman-teman. Tapi begitu kita masuk mau melihat ruangan kamarnya itu ternyata dilarang sama agennya ya, jadi nggak diperbolehkan ambil video gitu teman-teman. ये हमारा प्रॉपर 11 2 BHK है, उसके साइड में 2% रहता है, तो 2 BHK पे देता हूँ, ये 2 BHK। किसी भी फ्लोर पे आप जाते हैं सर, प्रॉपर वेंटिलेशन, हवा धूप कोई भी साइड का, तो आपको कोई इशू नहीं है। मैं वीडियो में भेज दूंगा, कोई इशू। Nah jadi karena harga awalnya itu 1 crore itu menurut kami terlalu kemahalan ya teman-teman. Nah sebenarnya sayang sekali ya kalau mau membeli rumah di India itu mahal banget teman-teman, apalagi apartemen ini ya cuman 2 kamar tidur, 1 dapur, 2 kamar mandi, itu harganya udah 2 miliar lebih gitu ya teman-teman ya. Kalau di Indonesia di kota aku mungkin udah bisa dapat 1 rumah yang besar sekali, terus ada kayak tanah halaman luas gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak rasanya tuh sayang banget mau beli apartemen yang cuma dapat ruangan-ruangan kecil gitu loh teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi ya, memang properti di India itu emang mahal sekali. Nah kalau misalnya untuk rumah yang seperti kami lihat itu yang kapan hari itu kan yang 5 tingkat itu kayak rumah susun gitulah teman-teman kita sebutnya ya. Nah itu harganya itu udah sekitaran 70 lak teman-teman, sekitaran 1 miliar lebih juga ya, 1,5 miliar gitulah. Itu yang kayak rumah susun gitu ya. Kalau di sini mungkin sebutnya perumahan juga sih teman-teman. Itu pun kita cuman dapat 1 tingkat ya, kayak 1 lantai gitu teman-teman. Tanahnya itu kongsi ya, terus kita dapat 1 tingkat untuk tinggal. Dan menurut aku juga itu mahal sekali ya teman-teman. Dan kalau kita mau mencari rumah yang kayak masuk gang-gang gitu, di sini nggak ada sebutan gang ya, tapi kayak jalur apa gitu, kayak di lorong-lorong gitu kan biasa ada perumahan-perumahan gitu loh teman-teman. Dan itu menurut kami perumahannya itu kurang bagus ya. Itu nanti kalau mau renovasi lagi kalau memang kita mau tinggal ya teman-teman ya. Karena kebanyakan rumah-rumah seperti itu tuh udah yang kayak lepas catnya, terus nanti di dalam kondisi rumahnya itu pasti banyak yang rusak-rusak gitu teman-teman. Dan harganya juga sekitaran 50 lak 60 lak gitu ya, masih sekitaran 1 miliar gitu teman-teman. Dan kami nggak mau ambil pusing ya kalau ambil rumah seperti itu ya. Makanya kita lebih memilih apartemen aja lah, sudah security-nya terjamin.
Terus untuk maintenance-nya juga ada, jadwal pembuangan sampahnya juga kita tahu. Jadi kayak kita nggak perlu repot-repot lagi urus-urus yang lain gitu lah teman-teman. Nah terus nanti kalau apartemennya mungkin nanti bakalan kita interior lagi ya teman-teman ya. Jadi nanti kita mau interior lagi, biar nanti kalau kita tinggal itu kayaknya nggak bosan gitu loh teman-teman. Kalau rumah yang kita sudah interior itu kelihatan bagus gitu kan, jadi kita tuh nggak merasa bosan kalau tiap hari gitu. Nah mungkin nanti interiornya juga mungkin perlu 5-10 lak lagi gitu teman-teman ya, mungkin sekiraan puluhan juta lagi ya untuk interiornya lagi ya. Ya semuanya serba uang teman-teman. Kita sesuaikan dengan budget dan sesuaikan dengan budget karena setelah kita membeli rumah nanti kita bakalan interior lagi, terus nanti bakalan ngurus surat-surat lagi, belum lagi komisi ini itu nanti bakalan semuanya bakalan uang semua bakalan keluar gitu teman-teman. Jadi kita harus sesuaikan dengan budget ya. Di sini cari uang tidak mudah teman-teman, apalagi dengan kondisi ekonomi di sini ya, pekerjaan susah, yang kerja lama itu gajinya tidak naik-naik, terus properti juga tiap tahun naik, harga sewa juga naik. Jadi kami itu memikirkan semua ini, makanya kita memutuskan untuk membeli rumah ya teman-teman, daripada sewa terus dan setelahnya rumah masih menjadi milik orang lain. Nah sebenarnya di kampungnya Kumar itu masih 1 jam dari kampungnya ibu mertua ya, jadi dia udah termasuk kota ya. Kita ada 1 tanah, sebenarnya pas beli waktu itu tanah itu antara mau dibuatkan rumah, mau dibangun rumah, atau nanti kita tunggu harganya bakalan naik, bakalan kita jual gitu teman-teman. Cuman kita pikir kalau kita buat rumah di sana otomatis kita tidak bisa tinggal di sana ya, karena pekerjaannya Kumar di kota kecil seperti itu tidak bisa dapat pekerjaan yang cocok untuk suami aku teman-teman ya. Makanya kita memutuskan untuk menjual tanah di kota kecil kami di kampung, terus nanti bakaran kita pakai untuk membeli rumah di sini gitu teman-teman. Jadi seperti itulah, kita sesuaikan dengan budget dan kebutuhan kita. Nah tapi ini bukan satu-satu rumah yang kami sangat inginkan, itu tidak, bukan ya teman-teman ya. Biasa kan kalau misalnya kita udah suka banget sama satu rumah, kita akan kayak berusaha untuk dapetin rumah itu loh teman-teman. Nah tapi rumah ini tuh menurut kami tuh antara kalau aku dapat rumah ini oke, kalau nggak dapat juga oke gitu loh teman-teman. Jadi bukan yang kayak rasa ingin rumah ini gitu loh teman-teman. Cuman ya karena kita itu ya mungkin tergiur sama lokasinya, tergiur sama umur bangunannya, terus sama fasilitasnya. Dia kan ada kayak house club gitu ya teman-teman ya. House clubnya itu yang seperti di video yang lalu itu teman-teman, yang ada kolam renang, terus ada fasilitas untuk main bulu tangkis atau main volley gitu teman-teman ya. Jadi kita memikirkan ini dan akhirnya kita nego-nego, cuman sampai hari ini belum ada kabarnya ya. Kemungkinan sih kayaknya tidak dikasih ya teman-teman. Tapi kalau menurut aku sih, buat aku sih nggak apa-apa ya, soalnya itu tuh kayak rumah yang gimana ya, bukan yang aku inginkan loh gitu teman-teman. Soalnya tuh kalau kita
berdiri di teras, kita tuh kayak melihat tembok aja gitu, tembok bangunan apartemen lain gitu loh teman-teman. Itu pun dekat banget gitu teman-teman ya. Jadi itu kayak nggak ada view gitu, nggak ada pemandangan jauh gitu loh teman-teman. Makanya ini yang menjadi salah satu yang buat aku tuh kayak nggak begitu menarik sama rumah ini teman-teman. Tapi untuk ruangannya itu bagus sekali teman-teman, untuk desain terasnya, dapurnya, terus luas dari kamarnya, terus untuk dalamnya itu bagus ya teman-teman ya, menurut aku ya. Ya seperti itulah. Tapi kita sudah berapa hari ini juga kita ada menghubungi agen properti yang lain ya, untuk melihat apartemen yang lain juga. Dan juga kita sudah ada beberapa 4-5 apartemen yang bakalan kita kunjungi lagi di hari Sabtu Minggu ini teman-teman. Dan menurut aku di apartemen yang baru masuk ini, yang mau kita kunjungi Sabtu Minggu ini, menurut aku ada 3 apartemen yang bagus. Karena sebelum kita melihat rumah kan agen propertinya itu kayak mengirimkan video-video rumah gitu loh teman-teman, video-video apartemennya gitu kan. Dan ada 3 apartemen yang menurut kami bagus, dan nanti kita bakalan lihat lah bagaimana dengan kondisi apartemennya, dan juga dengan fasilitas dan juga lokasinya ya teman-teman ya. Nah jujur aja kami itu tidak mau terlalu terburu-buru atau tergesa-gesa mengambil keputusan teman-teman, karena menurut aku di kota kami di sini merupakan kota berkembang ya, kota yang udah semakin berkembang gitu loh teman-teman. Jadi menurut aku di sini bakalan ada apartemen baru yang bisa cocok untuk kami gitulah teman-teman. Dari apartemen yang kami mau gitulah teman-teman, bisa cocok sama lingkungan di sini gitu teman-teman. Ya pasti kitanya tidak mau terlalu buru-buru, karena sesuatu yang kita lakukan secara terburu-buru atau tergesa-gesa biasanya kurang memuaskan ya teman-teman ya. Jadi kita mau memberi sedikit waktu lagi untuk kami sendiri. Kita mau lihat-lihat lagi, dan juga biar nanti segala sesuatunya itu bisa dapat yang baik dan juga sesuai dengan keinginan kami. Jadi seperti itu teman-teman. Ya kalau bisa dibilang kami itu kalau terlalu pilih-pilih iya, tapi kita pilih-pilihnya itu harus ya teman-teman ya, karena ini juga memberi rumah ya. Sebenarnya sayang sih mau beli rumah di sini teman-teman, soalnya harga untuk rumah harga 1 M itu kayak nggak ada apa-apanya gitu loh teman-teman, cuman kayak ruangan-ruangan kecil gitu ya. Nah kalau di Indo mungkin kita udah bisa dapat rumah 2 tingkat atau rumah yang ada pekalangan gitu kan teman-teman ya. Seperti itulah. Bakpao kita sudah jadi teman-teman, bakpao labu ya, isi sudah jadi ya, lumayan gede ya, kembangnya itu lumayan gede, juga lembut teman-teman. Jadi bakpao labunya sudah jadi ya, lumayan gede untuk ukurannya, memang saya buat besar gitu teman-teman. Dan juga cerita tentang pencarian rumahnya juga sudah saya ceritakan. Dan video hari ini sampai di sini dulu teman-teman. Sekian dulu videonya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, dan teman-teman yang baru nonton video-video kami, jangan lupa silahkan di subscribe,
Dan teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah meng-have video-video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman ya. Dadah.